Pandemi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kasus positif terus naik, rumah sakit semakin penuh, korban meninggal terus bertambah, dan orang-orang makin tak peduli dengan protokol kesehatan. Kondisi ini juga diperparah dengan kebijakan pemerintah yang ambigu mengurangi tingkat penularan wabah. Mari kita lihat kondisi setelah libur Natal dan Tahun Baru. Selama 3 hari berturut-turut, kasus positif harian COVID-19 mencapai rekor tertinggi sejak kasus pertama diumumkan. Dan temuan itu bukanlah lonjakan pertama kasus positif di tanah air. Pada Juni 2020, saat pemerintah tak mengatakan larangan mudik, peningkatan kasus harian dan kumulatif mingguan naik sekitar 69 hingga 93%. Kejadian ini kembali terulang saat libur hari kemerdekaan. Peningkatan kasus harian dan kumulatif mingguan naik sekitar 55 hingga 118%. Sementara pada libur akhir Oktober, peningkatan kasus positif juga naik dari 17 sampai 22%. Meski libur panjang selalu berimbas naiknya kasus positif, namun upaya menghentikan laju penularan tak sungguh-sungguh dilakukan pemerintah. Puncak kelonggaran ini pun semakin menjadi saat libur Natal dan Tahun Baru. Alih-alih melarang warga untuk berkerumun, pemerintah malah membuka peluang bepergian dengan mengeluarkan syarat tes antigen. Imbasnya, lonjakan pergerakan orang ke tempat-tempat wisata meningkat. Dari 700.815 orang sebelum libur Natal dan Tahun Baru, menjadi 1.181.508 orang. Euforia liburan ini bertambah pada kasus aktif COVID-19. Begitu pula dengan total angka kematian yang terus meningkat. Meski kasus aktif dan kematian terus naik, tapi Presiden Joko Widodo dengan percaya diri mengatakan pemerintah mampu menangani pandemi. Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik. Tetapi permasalahan belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan kita harus selalu waspada dan siaga. Sebenarnya bukan hanya libur panjang yang memicu kenaikan angka kasus positif COVID-19 di tanah air. Ambigunya pemerintah mencegah potensi penularan juga tergambar ketika berbagai penolakan menggelar pilkada serentak bakal dilakukan pada awal Desember. Meski wacana ini dikritisi berbagai ahli karena dianggap mengorbankan kesehatan masyarakat, namun upaya menggelar hajatan politik terus saja didorong pemerintah. Padahal, alarm datang dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 yang menyebut 17 daerah berisiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Salah satunya ialah Cilegon. Di daerah ini, kasus positif meningkat setelah pilkada dihelat. Angka kasus positif naik sebanyak 3.117 kasus selama 2 pekan antara 10 sampai 23 Desember. Dua daerah lain yang juga menyelenggarakan pilkada yaitu Pandeglang dan Tangerang Selatan juga mengalami kenaikan kasus positif COVID-19. Di Pandeglang, kenaikan kasus positif mencapai 2.082 kasus. Sedangkan di Tangerang Selatan, tercatat 5.800 kasus baru setelah pelaksanaan pilkada serentak. Dan paling miris, di daerah ini demi mendorong partisipasi pemilih, kabar meninggalnya Bambang Duwitoro, Ketua KPU Tangerang Selatan karena COVID-19 pun ditutupi dan baru diumumkan setelah pilkada selesai digelar. Kasus yang seringkali terjadi di kita ya, akibat mobilisasi massa yang besar, baik itu libur panjang, kemudian juga demonstrasi ataupun pilkada, itu semua sangat signifikan, terbukti secara ilmiah dan terlihat secara nyata meningkatkan kasus. Baik itu kasus harian, kasus kematian, maupun perburukan situasi pandemi. Bahkan pada level global maupun di Indonesia. Kini setelah libur panjang usai, rumah sakit kelimpungan menerima pasien. Tenaga kesehatan kewalahan dan orang-orang berteriak meminta pertolongan. Sistem kesehatan di berbagai daerah nyaris di ujung tanduk. Dan pemerintah baru menarik rem setengah darurat dengan membatasi pergerakan orang di wilayah Pulau Jawa dan Bali setelah liburan berlalu.
Kondisi ini setidaknya diakui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia terdampak dari keangkuhan pendahulunya, Terawan Agus Putra. Adalah masalah urgent ya, saya mau beresin yang kenaikan pasca Nataru ini kan, karena ini urusannya sama nyawa pasien juga nyawa nakes. Jadi aku taruh waktuku lebih banyak ke sana di 2 minggu pertama. Tapi saya tahu itu short term dan mepet gitu yang